Oke, halo teman-teman. Di depan kita sudah ada paket ya kelihatan kotak besar. Bukan part mesin, bukan blok mesin. Ini kita beli helm ya teman-teman. Langsung saja kita unboxing. Helmnya sama, full face, tapi apa? Ini yang aero istilahnya, yang aliran udaranya itu lebih mengalir. Kalau yang full face kemarin kan CRF itu kan masih terhambat dengan moncong-moncongnya. Nah, ini kita beli full face yang murah-murah saja teman-teman. MLA kayak mana nih bukannya? Yap, ya, sepertinya teman-teman. Kita arah. Nah, kita seperti ini tampilannya. Buka ya. Yuk, penasaran. Ini kita akan mengkaternya, tapi harus berhati-hati. Help like this. Ya, cukup aman, cukup aerodinamis. MLA Crypto. Kita nggak tahu ini SNI asli atau enggak. Tapi yang jelas ini aerodinamis. Busanya empuk. Mari kita coba untuk dipakai. Oke, seperti inilah tampilan ketika terpasang dan terpakai maksudnya. Looknya sangat stylish sekali, sangat aerodinamis dan sangat kece istilahnya. Seperti itu, sangat keren, racing abis anjay. Ya seperti itulah. Ini leher saya termasuk leher pendek dan ini masih terlihat, itu artinya cukup bagus juga. Seperti itu. Dan ini tampilan ketika kita close up, bukan close up, tampilan helm lebih dekat. Mari kita jelaskan sedikit untuk corak-corak seperti ini ya teman-teman. Tidak, maksudnya ada motifnya, tidak rata, itu aja. Seperti ini, bagian belakang ada apa ya, ekor atau apa ya, moncongnya yang untuk memperlancar aliran udara, itu asumsi saya. Untuk yang bagian kacanya ada pentolan putih, itu aku kurang tahu apa fungsinya karena saya juga baru punya satu ini. Ini kondisi ketika kacanya dibuka ya, seperti ini. Teman-teman bisa lihat sendiri dari layar teman-teman semua. Untuk bagian belakang MLA Crypto, ini belum standar DOT ya teman-teman. Untuk bahan helmnya itu terlihat terasa cukup ringkih ya teman-teman, atau rapuh, nah seperti itu. Tapi looknya bagus. Jadi untuk menurut saya ini safety-nya kurang maksimal ya teman-teman, karena bahannya. Untuk bagian dalamnya ini cukup nyaman. Di antara spons dan busa apa ya, gabus ya teman, gabus keras. Untuk lapisannya yang pertama gabus keras, terus kemudian spons, terus di spons itu yang menyentuh di kulit kita itu ada kainnya, jadi udah termasuk lembut.
tapi belum semuanya tertutup kain, jadi masih ada yang kena spons-spons sedikit kasar di bagian dalam yang kena pipi ya, seperti itu. Tapi itu tidak masalah karena sudah termasuk cukup lembut, walaupun tidak selembut punya CRF yang full face kemarin ya teman-teman. Seperti itu. Kalau yang CRF itu memang benar-benar standar Honda sih, lembut, nyaman, seperti itu. Nah, ini tampilannya. Kesimpulannya adalah dari helm ini bagus untuk look dan tampilan stylish, tapi untuk safety kurang maksimal. Jadi kalau untuk race atau balapan resmi yang memiliki kecepatan tinggi, itu ini kurang dianjurkan. Seperti itu teman-teman.